Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keagungan dalam Islam. Meski sebagian ada yang menganggap wanita lebih lemah daripada laki-laki, namun banyak kelebihan dan keistimewaan yang diberikan kepada wanita dalam Islam. Bahkan kelebihan dan keistimewaan wanita ini sudah disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Dalam sebuah hadis menyebutkan, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu yang memberi rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Selain yang disebutkan di atas, masih banyak keistimewaan-keistimewaan lain yang hanya dimiliki oleh seorang perempuan. Meski sudah mendapat keistimewaan, namun ternyata tak sedikit wanita yang justru melakukan suatu dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa-dosa itu semakin banyak kita temui di zaman seperti sekarang ini. Mirisnya lagi, ada sebagian orang yang menganggapnya hal yang lumrah. Berikut 17 dosa wanita yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Wanita yang merubah fisik. Di zaman yang tunjang peralatan medis canggih seperti sekarang, sangat mudah sekali untuk merubah fisik seseorang. Tak hanya bentuk fisik yang dirubah, namun juga warna dan fungsi. Dalam merubah itu semua, mereka melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis. Kebanyakan tujuan mereka untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. 2. Melakukan pernikahan sejenis. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis, atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. 3. Wanita jaksyariah. Wanita jaksyariah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong pada orang lain, seperti sering berteriak, tidak mau bergaul, dan juga terlalu membanggakan diri, merupakan hal yang harus dihindari para wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiadakah kamu beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu an menyahut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul bertutur yaitu setiap jazari atau yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan sombong. Abu Hurairah berujar, kami bertanya pada beliau apakah yang dimaksud jazari. Kemudian beliau menjawab, yang membanggakan diri. Aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawaz atau yang banyak makan lagi pelit itu? Beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang jazari, sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawas, yang banyak makan dan pelit, syakal, orang yang suka berteriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga.
sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan Bukit Merah menuju Bukit Putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. 5. Berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis, sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. 6. Syirik. Dosa yang identik dengan perempuan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan menyamakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selainnya, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara nyata atau secara terselubung. Syirik sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yakni syirik besar serta syirik kecil. Syirik besar dalam beranggapan sesuatu apapun itu yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil merupakan hasrat atau keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia lain dalam urusan ibadah, atau lebih dikenal dengan pamer atau riya dalam Islam. 7. Jawazah. Yang dimaksud jawazah atau dengan kata lain terlalu royal, rakus, pelit dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Amr radhiyallahu an dalam riwayatnya mengatakan jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Karena disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka atau berbuat dosa." Hadis riwayat Ahmad. 8. Banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah tarsarun atau orang yang banyak omong, mutasyaddiqun yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafayikun." Para sahabat menukas, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu tarsarun dan mutasyaddiqun, tapi mutafayikun kami tidak mengetahuinya. Siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang yang sombong atau angkuh." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Abdul Nuaim. 9. Menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan, lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam, kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolak. 10. Berlagak seperti orang salehah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak solehah, berlagak muslimah dan juga munafik. Akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam,
bahkan juga berlaku kejam pada orang terdekatnya. 11. Menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan mendapatkan pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-Nya dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. 12. Bertato atau menato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada di pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni, gaya dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Inilah yang membuat tidak sedikit wanita zaman sekarang mentato dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato atau minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Yang paling banyak dilakukan wanita sekarang adalah tato alis. 13. Menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi, laser, dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut. Wanita ini memegang prinsip jika mau terlihat cantik, maka harus menanggung rasa sakit dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut Islam. Ini mengartikan jika alis yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. 14. Menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik untuk dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya ataupun berbeda. Hukum menyambung rambut adalah haram, sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab, sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. 15. Melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan pria, namun juga wanita. Dan laknat yang akan didapat wanita tersebut juga serupa dengan yang diterima pria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. 16. Pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukannya puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa, sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. 17. Berhawalat dan tidak menolak jamahan. Berhawalat atau bersunyi dengan laki-laki yang bukan muhram di tempat sepi
merupakan dosa wanita yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan. Hal ini menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Itulah 17 dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.